Selamat sore, kembali lagi dengan saya Grace Priscilla Christy. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar hukum pidana. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menganut hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan juga hukum tata negara. Namun kali ini kita mau belajar tentang pengertian hukum pidana itu sendiri. Sebelum kita masuk, saya mau menjelaskan bahwa hukum pidana ini terbagi atas dua, yakni hukum pidana material dan hukum pidana formil. Untuk hukum pidana material adalah aturan-aturan yang menetapkan atau merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Pengaturan, spesifikasi, dan juga penjelasan bahwa perbuatan apa yang dilarang dan tidak dilarang semua ada di KUH pidana. Lalu hukum pidana formil adalah pengaturan atau aturan tentang bagaimana negara dan alat-alat perlengkapannya dalam melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan, dan juga melaksanakan pidana. Karena memang Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi norma-norma dan juga keadilan. Oleh sebab itu, hukum segala sesuatu itu diatur di dalam hukum. Di sini ada kepentingan hukum yang harus dilindungi undang-undang. Yang pertama adalah jiwa, yang kedua adalah badan atau fisik, yang berikutnya adalah kehormatan seseorang, kesusilaan seseorang, kemerdekaan seseorang. Khusus untuk kemerdekaan ini berbicara tentang kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan dalam menganut sebuah keyakinan, dan kemerdekaan lainnya. Lalu yang terakhir ada harta benda. Di dalam hukum pidana, yang membuat hukum pidana berbeda dengan hukum perdata adalah hukum pidana mengatur tentang publik. Maka hukum pidana adalah alat untuk dapat mengendalikan sebuah masyarakat. Nah, ketika aturan itu ada, tidak ada manfaat yang diberikan ketika aturan itu tidak memiliki sanksi. Oleh sebab itu, di hukum pidana ada beberapa diatur macam hukuman pidana. Jadi ada macam hukuman, yaitu ada pidana pokok dan juga pidana tambahan. Nah, seperti yang kita ketahui, pidana pokok itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan juga denda. Untuk pidana mati kita semua sudah mengetahui ya bahwa pidana mati itu ya adalah eksekusi mati yang dilaksanakan oleh negara ya, yang dilakukan oleh eksekutor ya. Lalu yang kedua adalah pidana penjara. Pidana penjara seperti yang kita ketahui bersama. Biasanya pidana penjara ini tidak kurang dari 1 tahun dan paling banyak atau paling maksimal itu adalah tergantung dengan tuntutan yang dituntutkan kepada tersangka atau terdakwa. Lalu pidana kurungan. Ya, pidana kurungan ini biasanya itu kurang dari 1 tahun. Ya. Dan juga ada denda, pidana denda. Pidana denda maksudnya adalah dia dipaksa untuk membayar sejumlah uang ya untuk atau sebagai ganti rugi dari tindakan yang dia lakukan. Ya. Lalu ada juga dikenal dengan pidana tutupan ya, pidana tutupan. Pidana tutupan ini sama dengan pidana penjara, hanya saja jika pidana penjara itu berada di sel misalnya, pidana tutupan ini misalnya berada di pidana tutupan ini adalah seseorang yang dikurung di penjara, diambil kebebasannya, tetapi ditaruh di sebuah rumah atau bukan di sel gitu. Tetapi tutupan ini tidak diberlakukan di Indonesia. Seperti itu. Lalu ada pidana tambahan. Pidana tambahan itu ada pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, dan masih banyak yang lainnya. Macam-macam tergantung tuntutan yang masuk. Nah, ini khusus untuk misalnya pejabat-pejabat negara ataukah beberapa profesi seperti izin
seperti dokter yang dicabut izin untuk menerima pasien atau izin untuk bisa melayani pasiennya, dicabut haknya sebagai dokter. Nah, karena kita adalah negara hukum, segala sesuatunya diatur dalam hukum, walaupun di dalam hukum tersebut ada berbagai macam aturan, ada berbagai macam jenis, yaitu ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Ada satu asas di dalam hukum pidana, yaitu adalah asas legalitas. Dalam bahasa Latinnya adalah nullum delictum, nulla pena sine previa lege poenali, yang artinya adalah tidak ada satu orang pun yang dapat dipidana jika tidak diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang. Jadi dasarnya sudah jelas bahwa ketika sebuah tindak pidana yang belum ada diatur di dalam undang-undang, itu sesungguhnya seseorang itu tidak dapat dipidana. Ya. Ini, jadi tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Ya, jadi ada beberapa konsep yang masih melekat dari peninggalan-peninggalan zaman dahulu, seperti pada beberapa teori pidana saat ini, yakni ada teori mutlak. Teori mutlak adalah lebih simpelnya, penjelasannya adalah lebih kepada pembalasan. Jadi pada zaman dahulu masih dikenakan hukuman kepada tersangka atau terdakwa ketika mereka melakukan pembunuhan, berarti secara otomatis penjatuhan hukuman yang diberikan juga adalah pencabutan nyawa. Ya, seperti beberapa istilah mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Nah, seiring berjalannya waktu, dikenal pula dengan teori relatif. Teori relatif itu sudah mengalami beberapa perubahan dan juga pengembangan sehingga teori relatif ini menganut atau memiliki tujuan di dalam penjatuhan hukumannya itu, yakni seperti menakuti atau memberi efek jera terhadap orang atau pelaku. Ya, pelaku pelanggaran atau pelaku tindak pidana, atau untuk memperbaiki, atau tujuannya untuk melindungi. Semakin berkembangnya perkembangan hukum di Indonesia, lahirlah teori gabungan. Jadi tidak semata-mata hanya untuk pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan, yakni seperti memiliki tujuan untuk bisa membuat tersangka atau terdakwa itu jera atau tidak lagi melakukan pelanggaran yang dilakukan. Dalam setiap tindak pidana itu subjek atau objeknya itu adalah delik, adalah perbuatan, ya. Ya, yang pastinya adalah delik adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum. Ketika sebuah peraturan sudah dikemukakan, dijelaskan, dan juga diatur di dalam suatu undang-undang, maka sebagai warga negara yang baik kita patut untuk menaati bersama. Nah, delik juga ini adalah macam-macam delik. Seperti yang sering kali kita kenal adalah ada delik biasa dan delik aduan, yaitu perbedaannya ya, ketika delik biasa itu tidak memerlukan aduan, dan aduan itu harus memerlukan aduan. Jadi ada beberapa tindak pidana yang memang memerlukan aduan. Lalu ada macam delik tunggal, ada berangkai, ada delik material, ada delik formal, seperti yang tadi kita sudah yang saya jelaskan bersama, bahwa delik material itu adalah tindakan yang mengatur tentang tindakan seseorang, perbuatan seseorang, dan delik formal adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Lalu ada delik komisi, ada omisi, ada berdiri sendiri yang diteruskan, ada delik selesai dan berlanjut, ada delik sengaja atau culpa, dan juga culpa, properia, dan juga comumum. Alasan penghapus hukuman. Itu ada beberapa alasan penghapus hukuman di dalam hukum pidana, yaitu pengaruh daya paksa orang lain atau overmah. Kemudian dalam keadaan darurat atau notostan, ya.
karena pembelaan nutwer, karena melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan juga karena melaksanakan perintah jabatan. Selebihnya adalah daluarsa. Yang kedua, pelaku tindak pidana itu meninggal dunia dan juga orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Delik penyertaan adalah turut serta melakukan perbuatan pidana oleh beberapa orang. Menurut hukum pidana, yang dianggap sebagai pelaku adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, dan juga membujuk melakukan. Sementara untuk residif adalah melakukan pengulangan perbuatan pidana oleh satu orang atau pengulangan tindak pidana. Residif ini dibagi menjadi dua, yaitu residif umum dan juga residif khusus. Untuk residif umum adalah pengulangan perbuatan pidana yang berbeda. Contohnya seperti dia masuk pertama ditangkap karena pencurian, yang kedua dia masuk kemudian ditangkap karena pembegalan. Untuk residif khusus adalah pengulangan perbuatan tindak pidana yang khusus atau lebih spesifik seperti atau sama seperti atau contohnya jika seseorang masuk ditangkap oleh karena narkoba, untuk yang kedua kalinya dia mengulangi tindak pidana tersebut juga karena narkoba. Lalu delik percobaan. Delik percobaan adalah delik yang tidak selesai dengan unsur adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tindak pidana tidak selesai. Yang menjadi titik berat adalah tindak pidana tersebut tidak selesai oleh karena bukan dari pelaku itu sendiri, tetapi dari luar dirinya. Terima kasih guys. Terima kasih. Dan itulah tadi beberapa materi. Jadi silakan jika ada pertanyaan, boleh di WhatsApp atau kirimkan by email.